Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Metode Penelitian, Bapak Dede Mustami SHMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Emilia Fitri Rahmadani. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Tidak lupa juga, saya akan memperkenalkan kelompok yang ada di dalamnya. Di antaranya ada Jenny Setiawati yang akan menjelaskan tentang latar belakang. Ada Rahmat Budi Setiawan yang akan menjelaskan tentang permasalahan. Lalu juga ada Heru Rusmana yang akan menjelaskan perencanaan aktivitas secara global. Lalu ada Deddy Kosameko yang akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem. Dan terakhir Angga Prayoga yang akan menjelaskan tentang mockup. Kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok yang sudah kami lakukan dengan judul Sistem Pengajuan Surat dan Monitoring Surat di Kelurahan secara online. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri kami, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Emil. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek kita. Surat menyurat merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan yang dimana kegiatan tersebut mencakup dari pembuatan surat, pengolahan data surat masuk, dan data surat keluar. Diawali dengan aktivitas pelayanan kependudukan, warga diharuskan mengurus surat permohonan yang diinginkan pada kantor desa dengan mengikuti sejumlah prosedur yang berlaku, sehingga dalam pembuatan surat-surat tertentu akan memakan waktu dan proses yang cukup lama. Maka dibuat sistem informasi pelayanan surat menyurat ini. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian permasalahan, yaitu warga diharuskan mengurus surat permohonan yang diinginkan kepada kantor desa dengan mengikuti sejumlah prosedur yang berlaku, sehingga dalam pembuatan surat tertentu akan memakan waktu dan proses yang cukup lama. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam analisa ini yaitu bagaimana cara agar warga bisa membuat permohonan surat tanpa harus datang langsung ke kantor desa Taman Sari. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar warga bisa membuat permohonan surat tanpa harus menunggu di kantor desa, tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan berikut beberapa alasan dari pertanyaan nomor 1 beserta jawabannya. Dengan menganalisa, kita merancang sebuah aplikasi untuk menjembatani warga Desa Taman Sari agar warga mudah untuk membuat pengajuan surat tanpa harus datang langsung ke kantor Desa Taman Sari. Dan jawaban bagaimana warga mengetahui atau dapat mengakses aplikasi sistem informasi yang telah dianalisa, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke RT, RW setempat agar bisa mudah mengetahui aplikasi apa yang telah kami buat. Keuntungan dari sisi admin, petugas, kelurahan diantaranya meliputi mempermudah proses administrasi, mempermudah penginputan data warga, mempermudah penyimpanan data, mempermudah informasi proses berjalan, dan keuntungan yang didapatkan dari sisi pemakai user warga, yaitu menghemat waktu dan biaya, mencakup biaya transportasi dan lain-lain, meminimalisir atau menghindari dari pungli, memudahkan untuk memonitor proses surat dari awal sampai akhir, mudah diakses dari mana saja tanpa perlu mengantri di kantor desa. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan aktivitas secara global. Dalam keterangan ada deskripsi, jumlah hari, dan estimasi.
Yang pertama ada analisa desain sistem. Analisa, kami melakukan analisa ke satu desa, yaitu Desa Taman Sari, menganalisa secara langsung, menanyakan wawancara pegawai desa tentang aplikasi apa yang dibutuhkan di desa, dan kami melakukan desain sistem. Proses ini direncanakan selama 4 hari. Kedua, desain aplikasi. Kami melakukan desain aplikasi dengan Figma selama 3 hari. Ketiga, setelah desain dibuat, kami melakukan pemrograman dengan framework CI3, bahasa pemrograman PHP, XMPP sebagai server database dengan menggunakan emulator VS Code. Kami melakukan pemrograman selama 29 hari. Keempat, melakukan testing. Kami melakukan testing dengan aplikasi. Keempat, kami melakukan testing dengan aplikasi kami selama 3 hari. Kelima, instalasi. Di sini untuk instalasi kami memperkirakan estimasi biaya untuk hosting sebesar 500.000. Yang keenam, training. Setelah semua perencanaan di atas sudah terrealisasi dan selesai, dan aplikasi sudah jadi, kami coba testing ke desa terkait dengan melakukan training ke pihak desa. Ketiga, pemeliharaan. Setelah aplikasi digunakan, kami tetap melakukan pemeliharaan sistem selama 7 hari. Kedelapan, tambahan kerja. Di sini tambahan kerja 7 hari untuk mengantisipasi ketidaksesuaian proses kerja yang telah kami rancang sebagai meliputi seluruh proses rangkaian kerja. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Heru Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Sameko dari kelas 12 4C 14. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari surat menyurat tentang desa dari analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Analisa sistem berjalan. Tinjauan perusahaan. Desa Taman Sari merupakan desa dengan jumlah pertambangan batu kapur terbesar di Kabupaten Karawang. Meskipun bukit-bukit kars ini bukan termasuk kategori tambang, tetapi masyarakat sudah menjalankan usaha batu kapur ini sejak zaman penjajahan. Tinjauan perusahaan. Tinjauan perusahaan itu adalah struktur organisasi yang dikepalai oleh kepala desa. Lalu di bawahnya ada bidang pemerintahan desa, sekretaris desa, pelaksana teknisi desa, kepala dusun, RT RW. Lalu kepala seksi ekonomi pengembangan, kepala seksi kemasyarakatan pengesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum. Prosedur sistem berjalan. Masyarakat yang melakukan pembuatan surat pengantar atau surat keterangan laporan terlebih dahulu kepada ketua RT setempat untuk meminta stempel ketua RT sebagai tanda bahwa pembuatan surat keterangan atau surat pengantar sudah diketahui ketua RT. Kemudian datang ke kantor desa, kemudian meminta formulir sesuai dengan surat yang akan dibuat. Bagian administrasi melakukan pengecekan pada berkas yang dibawa seperti KTP, KK. Jika data benar, maka pembuatan yang dimaksud segera diproses. Setelah surat selesai dibuat, surat ditandatangani kepala desa. Jika kepala desa tidak ada, maka bisa diwakili oleh sekretaris desa. Surat yang sudah ditandatangani diberikan kepada masyarakat yang mengajukan surat. Surat ditulis buku pembuatan surat oleh bagian administrasi. Desain sistem berjalan. Sistem berjalan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem atau proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan atau berlangsung. Desain basis data, ERD. Entity Relation Diagram, LRS, Logical Record Structure. Use Case Diagram, Activity Diagram, Struktur Code,
struktur navigasi mockup design. Lalu di sini ada ERD, Entity Relation Diagram. Yang pertama, di sini ada entitas. Entitas yang pertama adalah penduduk. Di sini ada entitas pengajuan surat. Atribut penduduk, atribut pengajuan surat, atribut pegawai, atribut surat keluar, lalu atribut surat keterangan, atribut pengajuan masuk, galeri, lalu ada kades. Di sini atributnya mempunyai entity masing-masing ya. Yang pertama, penduduk bisa mengakses pengajuan surat. Nah, setelah surat diproses oleh pegawai, pegawai lalu melakukan penerimaan yang bisa dilakukan oleh pegawai, dan pegawai ini lalu memberi pemberitahuan bahwa surat yang sedang diproses, lalu si penduduk itu bisa melihat tracking surat yang sedang berjalan. Di sini ada Logical Record Structure atau LRS. LRS ini penduduk mempunyai entitasnya penduduk, nik, nama, nomor HP, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, RT RW, dan setiap penduduk bisa mengajukan seperti yang tadi, mengajukan surat, dan surat yang telah diajukan lalu diterima oleh pegawai. Lalu surat yang telah diterima oleh pegawai diberitahukan atau diinformasikan dari tracking surat dan bisa diakses oleh penduduk, dan penduduk menerima surat yang sudah keluar. Di sini ada use case diagram. Di sini ada aktor yang yaitu masyarakat. Masyarakat mempunyai entitas pengajuan surat, kirim permohonan. Lalu ada pegawai punya login dan bisa melihat dashboard, bisa melihat surat masuk, surat keluar, keterangan surat, struktur organisasi penduduk. Lalu di sini ada kades, tidak beda jauh dengan pegawai. Kades bisa melakukan login, melihat dashboard, surat masuk, surat keluar, keterangan surat, struktur organisasi penduduk. Nah, di sini yang membedakan yaitu manajemen pegawai. Di sini kades bisa manajemen pegawai, yaitu bisa mengganti, merubah, dan menambah pegawai. Di sini ada use case diagram. Nah, use case diagram pengajuan surat bisa memilih pengajuan surat, bisa mengisi form, bisa memilih permohonan. Dan di sini ada pegawai bisa melihat dashboard, lalu bisa menambah, mengedit, menghapus surat masuk. Begitu juga dengan surat keluar, keterangan surat, struktur organisasi, dan penduduk. Di sini ada activity diagram. Masyarakat yang setelah mengajukan surat, mengisi form mengajukan surat, lalu mengisi form pengajuan surat di dalam aplikasi, nama, jenis surat, dan nomor telepon. Lalu admin menerima surat masuk. Nah, di sini ada ibaratnya ada admin bisa memilih dari formulir yang belum lengkap. Jika formulirnya belum lengkap, itu bisa tidak diterima atau ditolak. Nah, jika formulir sudah lengkap, proses pengajuan surat akan diterima, lalu akan memberitahukan juga kepada tracking surat dalam aplikasi, dan aplikasi tersebut bisa dilihat oleh masyarakat proses tracking surat tersebut. Dan setelah proses pengajuan surat selesai, masyarakat bisa mengambil surat tersebut di desa. Nah, di situ ada informasi proses surat selesai, dan di database surat pengajuan yang sudah selesai akan disimpan di database. Nah, di sini ada struktur kode. Struktur kode yang pertama adalah ada inisial surat, yang kedua adalah kode random, yang ketiga adalah tahun pengajuan. Di situ ada keterangan SITU 14620023, yaitu keterangannya SITU adalah kode pengajuan surat,
yang 146200 atau di situ adalah kode metrandom adalah JavaScript yang memberi fungsi nomor acak. Jadi di situ nomornya acak ya, kadang berbeda-beda. Lalu 23 itu adalah tahun sekarang, yaitu tahun 2023, tahun pengajuan surat yang diajukan. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dede Kosameko yang telah menjelaskan bagaimana analisa perancangan dari aplikasi yang kami buat. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bagaimana rancangan dari tampilan mockup yang akan kami aplikasikan pada project yang kami buat. Jadi di sini ada tampilan home. Pada tampilan beranda ini terdapat tampilan option, yaitu ada profile, kemudian struktur organisasi, ada pengajuan surat, ada track surat, ada login juga di sini. Di sini ada juga button untuk melihat profil dari Kelurahan Taman Sari. Ketika button itu diklik, kemudian akan menuju ke sini. Ini merupakan tampilan profil dari desa Taman Sari. Itu ini ada deskripsinya juga di sini. Ketika kita mengeklik pada struktur organisasi, ia akan menunjukkan bagaimana struktur organisasi yang ada pada desa Taman Sari. Kemudian kita beralih ke pengajuan surat online. Pengajuan surat online ini yang nantinya akan diakses oleh masyarakat. Di sini terdapat nick, ada nama, ada nomor telepon, kemudian di sini ada pilih tipe surat. Pilih tipe surat ini yang akan diklik oleh masyarakat nantinya mau buat pengajuan apa gitu. Di sini ada juga file attachment. Ini adalah lampiran dokumen yang akan dilampirkan oleh pengaju surat itu oleh masyarakat. Ketika formnya sudah diisi semua, masyarakat akan klik nih submit application. Itu artinya pengajuan surat sudah dibuat. Nah, di sini juga ada tracking surat online. Tujuannya untuk melacak apakah surat yang sudah kita ajukan sudah berjalan sampai mana gitu. Nanti ketika kita sudah membuat suratnya, kemudian ada ID surat ini yang akan kita masukkan ke tracking surat online agar masyarakat bisa melihat perkembangan dari surat yang mereka ajukan. Di sini juga ada bagian akses login sebagai pegawai dan kades di sini. Yang kami maksud itu kades ya, bukan admin. Di sini login sebagai admin dan kades itu beda-beda wewenangnya. Jadi ada pegawai yaitu tujuannya untuk manajemen surat. Dia juga bisa untuk mengelola tampilan dari profil kelurahan gitu. Dia hanya bisa mengelola manajemen suratnya aja, nggak bisa untuk menambahkan, mengurangi, mengedit, serta menghapus data dari pegawai gitu. Itu aksesnya hanya bisa oleh kepala desa. Ini tampilan dashboardnya nih seperti ini, kurang lebih. Ini ada surat masuk, ada surat keluar, ada juga surat keterangan di sini. Kita lanjut lagi ke bagian manajemen surat. Nah, manajemen surat ini terdapat file dari pengajuan surat yang nantinya surat pengajuan yang diajukan masyarakat masuknya ke sini gitu. Jadi pegawai bisa lihat ada berapa masyarakat yang sudah mengajukan surat. Nah, di sini ada contohnya, ada nama surat, ada tanggal pembuat dari surat tersebut, dan juga keterangan. Di sini keterangannya masyarakat mengajukan surat apa gitu. Nah, jika surat itu sudah diproses hingga ke kepala desa, surat itu akan
diberikan kepada masyarakat. Jika suratnya sudah diproses lalu diberikan kepada masyarakat, pegawai bisa menambahkan surat ini di surat keluar gitu. Ini juga sama, surat keterangan itu fungsinya untuk melihat surat itu sudah berjalan sampai mana gitu prosesnya. Di sini pegawai juga bisa mengedit profil dari Kelurahan Taman Sari itu, bisa merubah deskripsinya dari desa tersebut. Kita akan langsung beralih ke mockup pada bagian hadis. Nah, dari manajemen, kemudian dari dashboard, dari galeri, itu semuanya sama ya, sama juga penduduk. Di sini bedanya hanya kalau Kadis tuh bisa manajemen pegawai di sini. Di sini dia bisa memanajemen user. Dia bisa menambahkan serta membuat akun lagi untuk pegawai. Ya, tujuannya untuk mengelola, untuk menambahkan, mengurangi, mengedit, serta menghapus. Itu tampilan yang akan kami buat. Kemudian ada struktur organisasi dari aplikasi yang akan kami buat. Di sini tampilan awalnya yaitu ada profil, kemudian struktur RT RW, ada pengajuan surat, ada tracking surat, dan ada halaman login. Jika kita uh, klik dari bagian profil, kita akan masuk ke profil kelurahan. Begitupun dengan struktur. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi kelurahan, ada struktur LPM, struktur Linmas, dan juga RT RW. Di sini ada form untuk diakses masyarakat untuk membuat surat pengajuan yang nantinya masyarakat membuat pengajuan itu nggak harus ke desa gitu. Jadi bisa secara online. Di sini yang bisa masyarakat akses adalah eh, surat kelahiran, surat kematian, sampai surat izin mendirikan bangunan di sini. Masyarakat bisa mengakses ke sini gitu. Yang masyarakat akses tuh di sini hanya hanya dua sih rule rootnya di pengajuan surat sama tracking surat. Sedangkan bagian login itu hanya untuk pegawai dan kepala desa gitu. Ini sama, kepala desa dan pegawai itu sama tampilannya, hanya beda di ininya doang, manajemennya. Kita akan beralih ke black box testing. Jadi ini adalah skenario pengujian yang telah kami uji sebelumnya. Apakah sistem yang kami buat sudah berjalan dengan baik apa belum gitu. Yang pertama kami uji, di sini kita mengetikkan username dan password. Jadi jika kita isi semuanya, hasil yang diharapkan itu akan sesuai apa tidak gitu. Di sini juga ada hasil yang diharapkan, kemudian hasil pengujian, dan juga kesimpulannya gitu. Misal kalau sudah selesai, hasil yang kita harapkan sesuai apa tidak gitu dari hasil pengujiannya. Dan sini kesimpulannya itu sudah valid apa belum gitu. Di sini sudah kami lakukan 8 metode pengujian dari aplikasi yang kami buat gitu. Setelah itu tentu ada pemeliharaan jika sistem itu sudah berjalan, pemeliharaan sistem tujuannya untuk menjaga sistem yang sudah ada itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja sistem agar dapat berjalan dengan optimal. Di sini juga yang kami lakukan yaitu dari penggunaan sistemnya, kemudian dari audit untuk pegawai dan kepala desa, kemudian juga ada penjagaan sistem, ada juga dari eh, perbaikan. Ini yang kami maksud perbaikan, maaf typo kita ngetiknya. Ada maintenance system, kemudian dari peningkatan sistemnya juga. Jadi nanti aplikasi yang kami buat tuh fleksibel, jadi bisa
bisa menyesuaikan prosedur dengan pemerintahan gitu yang ada saat ini gitu, dan jangka waktu yang lama gitu yang akan datang gitu. Nanti prosedurnya seperti apa, kita akan mengikuti prosedur dari pemerintah. Jadi berdasarkan dari analisa dan perancangan pengujian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kami buat tuh bisa digunakan. Artinya, dari pembuatan pengajuan surat-surat yang sudah terkomputerisasi dengan baik, masyarakat itu bisa mengajukan surat tanpa harus datang ke desa gitu. Yang kami harapkan dari pengajuan surat ini bisa lebih meluas lagi, bisa bisa untuk pelayanan administrasi dari tingkat kabupaten hingga nasional. Kemudian sistem ini juga yang kami harapkan bisa menjadi sistem presensi kepegawaian gitu. Jadi fleksibel gitu. Jadi kita akan terus berkembang seiring dengan prosedur yang ada di pemerintah gitu. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Saya akan kembali ke Emilia Putri. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi dengan baik dan sangat jelas. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.